Namaku Sinta. Aku perempuan biasa, lahir dan besar di kota kecil yang damai. Kehidupanku sederhana saja, tak bergelimang harta, tapi aku tumbuh dengan kasih sayang keluarga yang cukup. Aku bekerja di sebuah perusahaan distribusi barang, sementara di waktu luang aku senang membaca buku-buku motivasi, menata tanaman, atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. 8 tahun terakhir hidupku penuh warna karena satu orang, Arman. Dia lelaki pertama yang benar-benar mengisi hatiku. Kami bertemu saat kuliah dulu, jurusan kami berbeda, tapi organisasi kampus mempertemukan kami. Awalnya hanya obrolan ringan di kantin kampus, lalu menjadi semakin sering saling bercerita, hingga pada akhirnya kami resmi berpacaran. Arman orang yang sangat menyenangkan. Dia humoris, punya cara memandang hidup yang positif, meski terkadang keras kepala dan sedikit gengsi, tapi aku selalu jatuh hati pada caranya memperhatikanku diam-diam. Kalau aku pulang kuliah terlalu sore, dia menjemput meski jaraknya cukup jauh. Kalau aku sakit, dia yang pertama mengomeliku agar jangan bandel, lalu repot sendiri mencarikan bubur dan obat. Hubungan kami makin serius ketika kami sama-sama lulus kuliah dan mulai bekerja. Meskipun waktu luang kami tidak sebanyak dulu, kami selalu menyempatkan bertemu minimal sekali seminggu. Kadang hanya makan bakso pinggir jalan, kadang nonton film, atau sekadar duduk berdua di taman kota sambil makan kacang rebus. Tapi itulah bahagiaku. Tak perlu mewah, asal bersamanya. Keluarga kami juga sudah sangat mengenal satu sama lain. Ibuku sudah seperti ibu kedua bagi Arman. Dia sering datang main ke rumah, makan malam bersama kami. Kadang kalau aku masih lembur kerja, Arman datang sendiri, ngobrol dengan ayahku tentang sepak bola atau menonton TV bersama ibuku sambil mencicipi pisang goreng hangat. Lucunya, kadang aku merasa cemburu karena dia begitu betah di rumahku meski tanpaku. Sebaliknya, aku juga sudah amat dekat dengan keluarganya. Ibunya Arman sangat baik padaku, selalu memintaku datang saat ada acara keluarga. Bahkan kadang kalau dia masak makanan kesukaanku, dia akan mengirim pesan padaku. Sinta, nanti main ya ke rumah, ibu masak sayur asem kesukaan kamu. Aku merasa sangat diterima. Kakak-kakaknya Arman juga ramah padaku, bahkan adik perempuannya beberapa kali curhat tentang masalah remaja padaku. Kedekatan keluarga kami membuat banyak orang mengira kami sudah pasti akan menikah. Dan memang itu rencana kami. Kami sama-sama ingin menikah setelah karir kami sedikit mapan. Setahun lalu kami sempat serius membicarakan soal pertunangan. Bahkan ayah Arman pernah datang bicara santai pada ayahku, menyinggung-nyinggung soal, mempererat tali silaturahmi menjadi besan. Waktu itu aku begitu bahagia, membayangkan akan mengenakan kebaya indah di hari lamaran, kemudian perlahan menyiapkan masa depan dengan orang yang begitu kucintai. Aku ingat suatu sore saat Arman mengajakku jalan ke tepi sungai. Anginnya sejuk, matahari mulai tenggelam, warna jingga merekah di langit. Kami duduk berdua di bangku kayu, dia menggenggam tanganku erat. Enta, katanya sambil memandangi air yang mengalir, kamu tahu kan, kita ini udah 8 tahun. Rasanya kalau gak sama kamu, aku gak tahu mau sama siapa. Aku hanya tersenyum malu. Pipiku memanas. Aku juga, men. Nanti, kalau semua rencana kerjaanku berjalan lancar, kita nikah ya. Biar kamu gak usah kemana-mana lagi, cukup sama aku aja. Aku mengangguk. Aku percaya padanya sepenuhnya. Beberapa bulan lalu, kantor tempatku bekerja mengumumkan bahwa akan ada penataan ulang tim proyek. Aku termasuk salah satu yang dipindah tugas untuk sementara waktu keluar kota, sekitar 7 jam perjalanan darat dari rumah. Itu bagian dari promosi kecil-kecilan, katanya untuk menambah pengalaman dan kapasitasku di bidang manajemen. Atasanku bilang ini kesempatan bagus yang jarang datang 2 kali. Sebenarnya hatiku berat. Bukan karena aku tak mau berkembang, tapi karena aku akan berjauhan dengan Arman, keluargaku, dan rutinitas yang sudah membuatku nyaman. Aku takut kami akan jadi renggang, walau Arman meyakinkanku berkali-kali. Udah, tenang aja, Enta. Cuma beberapa bulan kan. Lagian nanti aku pasti sering main ke sana, atau kamu bisa pulang kalau ada cuti. Kita kan udah biasa lewatin macam-macam, masa ini aja takut? Bukan takut, cuma nanti kangen banget, tau gak? Keluhku manja sambil bersandar di bahunya. Dia tertawa,
menepuk-nepuk kepalaku. Kangen wajar. Kalau gak kangen berarti ada yang salah. Tapi nanti kita bakal makin dewasa, makin kuat. Kan tujuannya buat masa depan kita juga. Kata-kata itu menenangkanku. Akhirnya dengan tekad bulat, aku berangkat ke kota baru itu, memulai penugasan yang membuatku harus jauh dari semuanya. Awalnya kami masih rutin berkomunikasi. Setiap pagi dia selalu mengucapkan selamat beraktivitas, malam dia menanyakan apakah aku sudah makan, apakah pekerjaanku baik-baik saja. Sesekali kami video call, dia mengajakku melihat-lihat tanaman baruku di kontrakan, menanyakan siapa saja temanku di kantor baru. Aku merasa semuanya tetap baik-baik saja. Sampai perlahan aku mulai merasa ada yang berubah. Beberapa minggu berlalu, Arman mulai sering sibuk. Pesan WhatsApp hanya dibaca tapi tak dibalas. Telepon kadang tak dijawab, alasannya dia sedang lembur atau ada urusan mendadak. Aku berusaha maklum, karena aku tahu pekerjaannya juga tidak mudah. Tapi entah kenapa, hatiku tak tenang. Seorang perempuan pasti punya naluri, dan naluriku mulai mengatakan ada yang aneh. Kadang aku iseng bertanya pada ibuku, siapa tahu Arman mampir ke rumahku. Tapi ibuku juga bilang sudah lama dia tidak berkunjung. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran buruk. Mungkin dia memang benar-benar sibuk, mungkin dia sedang merencanakan kejutan indah untukku, seperti yang pernah dia lakukan waktu ulang tahunku dulu. Namun semua prasangkaku buyar ketika suatu sore aku menerima pesan undangan via WA. Awalnya aku kira undangan biasa, mungkin undangan hajatan tetangga. Tapi saat kubuka, dadaku seperti dihantam ribuan paku. Undangan itu ternyata adalah undangan pernikahan. Nama mempelai pria, Arman. Dan mempelai wanita, Dinda. Ya Tuhan, Dinda adalah sepupuku sendiri. Orang yang sering bermain ke rumah sejak kecil, yang pernah tidur sekamar denganku saat kami liburan ke rumah nenek. Dunia rasanya berputar cepat. Tiba-tiba saja tubuhku menggigil, napasku sesak, tanganku gemetar sampai hampir menjatuhkan ponsel. Aku tak percaya. 8 tahun bersamanya, 8 tahun penuh mimpi, penuh rencana, ternyata hanya untuk dihancurkan seperti ini? Dan dengan siapa? Dengan darah dagingku sendiri? Aku menangis sejadi-jadinya malam itu. Terisak sendirian di sudut kamar kontrakan, memeluk bantal seolah mencari sedikit rasa aman. Semua janji manis Arman terngiang-ngiang, semua kenangan kami berputar bagai film yang diputar ulang tanpa bisa kuhentikan. Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi yang keluar hanya air mata. Keesokan harinya, saat bangun, mataku bengkak parah. Aku menatap cermin, rasanya tak kenal siapa gadis pucat dengan mata sembab itu. Tapi hidup harus berjalan. Aku cuci muka, menegakkan badan, memaksa diriku pergi kerja. Walau tiap melihat bayangan diriku di kaca lift, hatiku lagi-lagi terasa ditusuk. Aku belum tahu apakah aku akan datang ke pernikahan mereka atau tidak. Tapi di satu sisi, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh di dadaku. Rasa ingin membuktikan bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Bahwa hidupku tidak akan runtuh hanya karena mereka mengkhianati kepercayaanku. Entah bagaimana caranya, aku harus kuat. Aku harus bangkit, meski hanya untuk diriku sendiri. Hari-hari setelah menerima undangan itu menjadi masa-masa terberat dalam hidupku. Aku merasa tak punya semangat menjalani apapun. Kerja sekadar rutinitas tanpa hati. Makan hanya agar tubuh tak roboh. Tidur pun tak pernah benar-benar nyenyak. Bayangan Arman dan Dinda selalu datang, menghantui seperti mimpi buruk yang tak usai. Sempat terpikir olehku untuk tak pulang. Untuk pura-pura tak menerima undangan itu, atau berpura-pura sedang sangat sibuk bekerja. Mungkin dengan begitu aku bisa menunda rasa sakit yang harusnya kutanggung. Tapi setiap kali menelpon ibuku, mendengar suaranya yang hangat, aku tahu aku tak bisa menghindar terus. Ibuku pasti akan hadir di pernikahan itu, begitu pula ayahku. Semua keluarga besar akan datang. Kalau aku tak hadir, justru akan menimbulkan tanya. Dan yang lebih penting, aku tak mau terlihat kalah. Aku ingin mereka melihat aku berdiri tegak, bahwa aku tak hancur meski mereka mengkhianatiku. Maka dengan langkah berat, kutata hati. 2 hari sebelum hari H, aku mengambil cuti, lalu pulang ke rumah orang tuaku. Perjalanan panjang itu kulalui dalam diam, hanya sesekali mataku memandang keluar jendela bis,
melihat sawah yang terhampar atau langit sore yang perlahan menguning. Semua terlihat biasa, padahal hatiku sama sekali tidak tenang. Sesampainya di rumah, ibuku langsung memelukku erat. Pelukannya lama, seolah dia paham betul apa yang kurasakan. Bibirnya bergetar hendak bicara, tapi akhirnya hanya berbisik lirih. Sabar ya, nak, semua pasti ada hikmahnya. Aku mengangguk dalam pelukannya. Tak sanggup berkata apa-apa, karena jika kubuka mulut, yang keluar hanya tangis. Hari pernikahan pun tiba. Pagi itu aku berdiri di depan cermin kamar, menatap wajahku sendiri. Kupandangi mataku yang sayu. Aku mencoba menarik napas panjang, lalu mulai merias diri. Hari ini, aku ingin terlihat cantik, setidaknya untuk diriku sendiri. Kutata rambutku rapi, mengenakan kebaya lembut warna dusty pink yang sudah lama kusimpan, lalu memoleskan sedikit lipstik. Saat selesai, aku menatap diriku lagi. Lihat, Sinta, kamu masih berdiri. Kamu masih bisa tersenyum. Ibuku menatapku dari pintu dengan mata berkaca-kaca. Kamu cantik sekali, nak. Aku hanya tersenyum, lalu meraih tangannya. Kami berangkat bersama. Suasana gedung resepsi ramai sekali. Musik tradisional mengalun pelan, tamu-tamu berdatangan, mengenakan batik dan kebaya warna-warni. Hidangan prasmanan berjejer menggoda, para tamu sibuk mengobrol sambil menunggu giliran memberi selamat. Aku berjalan pelan menuju panggung pelaminan. Jantungku berdebar kencang. Rasanya kakiku mau lumpuh. Tapi kuangkat daguku, kutahan air mata. Aku harus kuat. Di atas pelaminan berdiri Arman dan Dinda, mengenakan busana pengantin adat Jawa yang anggun. Mereka tersenyum kepada tamu-tamu yang naik satu persatu. Ketika pandangan Arman menangkapku, senyumnya menegang. Tatapan matanya seperti meminta maaf, tapi tak ada satu kata pun terucap. Dinda tampak kikuk, jemarinya menegang saat menyalamiku. Aku mengulurkan tangan, menggenggam tangan mereka berdua dengan sopan. Selamat menempuh hidup baru. Semoga kalian bahagia, kataku pelan. Mereka hanya mengangguk, tersenyum canggung. Tak ada kata maaf, tak ada penjelasan. Hanya senyum yang dipaksakan. Setelah itu, aku menunduk sedikit lalu berjalan turun dari pelaminan. Hatiku serasa diremas. Ada perih yang begitu tajam menusuk dadaku, tapi sekaligus ada kelegaan aneh. Karena akhirnya aku berhasil melewati saat paling pahit dalam hidupku dengan kepala tegak. Aku berjalan menuju deretan kursi, mengambil segelas air putih untuk menenangkan diri. Saat itu, tiba-tiba seorang pria menghampiriku. Ia mengenakan setelan abu-abu gelap, wajahnya bersih dan teduh. Senyum kecilnya membuatku sedikit tenang. Permisi, Mbak. Maaf, saya Rangga. Saya tadi lihat Mbak sempat agak pucat di depan sana. Apa nggak apa-apa? Tanyanya dengan nada khawatir. Aku menatapnya bingung, lalu tersenyum kaku. Oh, nggak apa-apa kok. Terima kasih sudah perhatian. Dia mengangguk pelan, lalu menatapku lembut. Kalau gitu syukurlah. Saya kebetulan temannya mempelai pria. Sempat lihat Mbak dari tadi, kelihatan sendirian. Kalau boleh saya temani ngobrol? Aku sempat ragu, tapi dia terlihat begitu sopan. Boleh. Kami pun duduk di sudut ruangan yang agak sepi. Rangga ternyata sangat ramah. Obrolan kami ringan saja, mulai dari memuji dekorasi pesta yang bagus, makanan yang enak, hingga dia bercerita bahwa dia dulu juga sering datang ke kota tempatku bekerja. Pembawaannya santai, tapi ada kesungguhan yang terasa saat dia bicara. Aku merasa nyaman berbincang dengannya, walau tentu saja hatiku masih berantakan. Apa Mbak memang saudara mempelai wanita? Tanyanya hati-hati. Aku menarik napas, lalu mengangguk. Iya, dia sepupuku. Oh, dia terlihat ingin berkata sesuatu tapi menahan diri. Mungkin dia menangkap nada senduku. Untunglah dia tidak memaksa, hanya berusaha membuat suasana cair dengan candaan ringan. Tanpa kusadari, aku tertawa kecil mendengar leluconnya. Rasanya sudah lama sekali aku tak tertawa begitu. Hati yang awalnya terasa berat perlahan menjadi sedikit ringan. Kami mengobrol cukup lama, sampai akhirnya Rangga pamit karena harus menemui koleganya. Saya senang bisa ngobrol sama Mbak. Semoga lain kali kita bisa ketemu lagi, katanya sambil tersenyum tulus. Aku hanya mengangguk.
Saat itu kupikir kami hanya akan berpisah sebagai dua orang asing yang kebetulan mengobrol di resepsi. Malam itu aku pulang ke rumah dengan campuran rasa lega dan masih ada sisa sakit. Tapi aku bangga pada diriku sendiri. Aku sudah membuktikan pada Arman, pada Dinda, pada semua orang bahwa aku tidak roboh. Aku tidak mengamuk, tidak menangis di depan mereka. Aku datang, memberi selamat, lalu melanjutkan hidupku. Itu keberanian yang tak semua orang punya. Beberapa hari setelah pesta itu, aku masih tinggal di rumah orang tuaku sebelum kembali ke kota tugasku. Aku banyak membantu ibuku di dapur, atau sekadar menemaninya belanja ke pasar. Aku ingin menenangkan diri dulu sebelum kembali ke kesibukan kantor. Suatu sore, saat di masjid kompleks sedang ada acara pengajian atau tauziah, ibuku mengajakku datang. Aku setuju. Pikirku bagus juga untuk menenangkan hati dengan mendengarkan kajian agama. Siapa tahu ada sedikit pencerahan untuk luka-lukaku. Kami datang agak terlambat, sehingga duduk agak di belakang. Namun setelah selesai acara, saat hendak mengambil sandal, aku mendengar suara yang familiar memanggil. Mbak Sinta? Aku menoleh, dan terkejut melihat Rangga berdiri di sana, mengenakan baju koko putih dan sarung. Dia tersenyum kaget sekaligus senang melihatku. Mas Rangga? Masya Allah, kok bisa ketemu di sini? Tanyaku tak kalah kaget. Dia tertawa kecil. Saya malah mau nanya gitu. Ternyata Mbak Sinta tetangga baru saya. Rumah saya cuma 2 blok dari sini. Aku tak tahu harus bilang apa, hanya ikut tertawa. Rasanya aneh, tapi sekaligus hangat. Kami pun akhirnya berjalan bersama menuju parkiran, masih saling bertukar cerita. Rangga bilang dia baru pindah beberapa bulan lalu, karena pekerjaan barunya memaksanya pindah cabang. Ternyata Allah sudah atur kita ketemu lagi ya, Mbak, katanya ringan tapi membuat pipiku panas. Sejak itu kami jadi lebih sering bertemu. Kadang hanya papasan di warung sayur, kadang di masjid, kadang memang sengaja janjian ngopi di teras rumahku. Rangga selalu membawa aura tenang. Dia tidak pernah memaksa, tidak bertanya terlalu dalam tentang masa laluku. Dia hanya hadir, mendengar, dan membuatku tertawa. Aku mulai merasa nyaman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tak lagi menangis sebelum tidur. Aku merasa hatiku mulai pulih. Suatu hari, setelah beberapa kali bertemu, Rangga bicara dengan nada lebih serius. Kami duduk di bangku taman dekat rumah. Angin sore meniup pelan, membuat dedaunan jatuh satu-satu. Mbak Sinta, maaf kalau ini terlalu cepat atau terlalu berani. Tapi saya merasa Allah mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Saya ingin, kalau Mbak juga berkenan, kita melanjutkan ini ke arah yang lebih serius. Ta'aruf. Saya ingin mengenal Mbak lebih dalam kerangka yang halal. Saya nggak main-main. Hatiku berdegup kencang. Jujur, aku sempat takut. Luka masa lalu belum sepenuhnya hilang. Tapi melihat wajah Rangga yang penuh kesungguhan, aku merasa Allah mengirimkan seseorang untuk merawat hatiku. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyakiti lagi. Aku menunduk pelan, lalu mengangguk. Saya juga ingin coba membuka hati lagi, Mas. Kalau memang ini jalannya, insya Allah saya mau. Rangga tersenyum lega. Dia menatapku seolah aku adalah anugerah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai dengan cara yang sangat indah. Setelah sore itu di bangku taman, hidupku seakan masuk ke babak baru yang sama sekali tak terduga. Rangga benar-benar serius menepati ucapannya. 2 hari setelah mengutarakan niat ta'aruf, ia datang bersama ibunya ke rumah orang tuaku. Aku masih ingat betapa gugupnya aku menyiapkan teh manis dan beberapa kue untuk menyambut mereka. Ibuku juga tampak deg-degan meski berusaha menutupi. Ia menata jilbabnya berkali-kali, memastikan tak ada helaian rambut yang keluar. Sementara ayahku, yang biasanya santai, hari itu duduk lebih tegak dari biasanya. Ketika Rangga dan ibunya tiba, suasana yang tadinya tegang perlahan mencair. Ibunya Rangga adalah sosok yang sangat hangat. Beliau menatapku dengan lembut, bahkan beberapa kali menggenggam tanganku sambil berkata, "Semoga kita bisa jadi keluarga yang saling menyayangi ya, Nak." Aku hanya bisa mengangguk, mataku berkaca-kaca. Rasanya seperti mendapatkan seorang ibu kedua lagi. Rangga sendiri sejak awal begitu sopan. Dia tak banyak menatap langsung ke arahku,
Tapi nada suaranya ketika berbicara kepada orang tuaku terdengar sangat hormat dan tulus. Ia menjelaskan niatnya dengan lugas tapi penuh kesungguhan. Pak, Bu, saya datang ke sini dengan niat baik. Saya ingin melamar Sinta, menjalani proses ta'aruf sesuai syariat, supaya bisa membawa hubungan kami ke dalam rumah tangga yang halal. Saya tidak main-main. Saya akan berusaha menjadi imam yang baik untuk Sinta. Kalimat itu membuat hatiku berdesir. Ayahku menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Insya Allah, Nak Rangga. Kami sekeluarga juga berharap yang terbaik. Yang penting kamu dan Sinta sama-sama saling menghormati dan saling menjaga. Sejak saat itu, proses ta'aruf kami berjalan lancar. Beberapa kali Rangga datang bersama keluarganya, duduk di ruang tamu untuk saling mengenal lebih dalam. Kami tak pernah berduaan. Kalau ingin bicara, kami ditemani orang tua. Tapi anehnya, justru dalam keterbatasan itu aku merasa nyaman. Karena semua terasa begitu jujur, tulus, dan jauh dari tipu muslihat. Tak butuh waktu lama bagi keluarga kami memutuskan hari pernikahan. Karena sama-sama sudah dewasa dan tak mau menunda yang halal, akhirnya 2 bulan setelah pertemuan pertama itu, kami menikah. Pernikahan kami sangat sederhana. Hanya akad nikah di rumah, dengan beberapa kerabat dekat. Tak ada pesta mewah, tak ada gedung megah atau dekorasi bunga menjuntai-juntai. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, Rangga pun memakai setelan jas yang ia beli khusus untuk hari itu. Saat penghulu bertanya padaku, apakah engkau menerima Rangga bin Surya menjadi suamimu dengan mas kawin tersebut dibayar tunai? Suaraku sempat tercekat. Aku menelan ludah, menatap Rangga yang tampak gugup sekaligus bahagia. Lalu dengan suara bergetar, aku menjawab, saya terima. Air mata menetes di pipiku. Bukan sedih, tapi campur aduk antara lega, haru, dan bahagia. Setelah semua luka yang pernah kutanggung, hari ini Allah memberiku seseorang yang mau menggenggam tanganku dengan cara yang benar. Setelah acara akad, kami makan bersama di ruang tamu. Tak ada resepsi ramai, tak banyak orang yang tahu kami sudah menikah. Hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang membantu masak-masak dari pagi. Tapi justru dalam kesederhanaan itu, aku merasa sangat tenang. Tak perlu berpura-pura atau sibuk melayani ratusan tamu, aku bisa fokus pada orang-orang yang sungguh peduli padaku. Malam pertama kami sebagai suami istri tiba. Sungguh, ini jauh dari bayangan film-film romantis atau sinetron yang sering kulihat. Kami sama-sama kikuk. Rangga bahkan sampai terjatuh saat hendak menutup pintu kamar. Aku menahan tawa, lalu buru-buru menutup wajahku dengan kedua tangan karena malu. Maaf banget, ya, kata Rangga sambil menggaruk tengkuknya. Wajahnya memerah. Aku hanya menggeleng pelan, senyumku malu-malu. Enggak apa-apa kok. Malam itu kami tidur bersebelahan tapi belum satu ranjang. Rangga memilih merebahkan diri di kasur tambahan yang digelar di lantai. Katanya, dia tak ingin membuatku tak nyaman. Itu membuat hatiku terenyuh. Dalam diam, aku menatapnya lama sebelum memejamkan mata. Walau kami belum sedekat suami istri pada umumnya, aku merasa Rangga menaruh hormat yang luar biasa padaku. Ia tak memaksa apa-apa, bahkan menunggu hingga aku benar-benar siap. Dan dalam penghargaan yang ia tunjukkan itulah, perlahan rasa cinta mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya berjalan dalam suasana canggung yang manis. Setiap pagi Rangga menyiapkan air panas untukku mandi. Kalau aku terlambat bangun, dia hanya tertawa pelan, lalu menggodaku, bangun, Bu Rangga. Kalau terus molor nanti gajinya dipotong loh. Aku menimpuknya dengan bantal sambil pura-pura manyun. Dia tertawa keras, lalu mengecup keningku singkat. Sentuhan kecil seperti itu membuat dadaku hangat. Kami masih tidur di kasur terpisah beberapa malam pertama. Tapi tiap malam sebelum tidur, kami mengobrol lama sekali. Tentang masa kecil, tentang cita-cita, tentang hal-hal sepele seperti makanan favorit dan lagu yang sering kami dengarkan. Dalam obrolan-obrolan itu, aku merasa Rangga benar-benar ingin mengenalku apa adanya, bukan hanya fisik tapi juga hatiku. Suatu malam aku bertanya padanya, Mas Rangga, kenapa mau sama aku? Kamu kan bisa dapat perempuan mana aja, yang mungkin lebih cantik, lebih pintar, lebih segalanya. Rangga menatapku lama, lalu tersenyum lembut. Karena kamu yang membuat aku tenang. Kamu tulus,
sederhana, nggak banyak menuntut. Dan aku lihat kamu orangnya kuat. Bisa berdiri lagi meski pernah dijatuhin banget sama orang yang kamu percaya. Aku terdiam, air mataku menetes. Dia mengusap pipiku pelan. Jangan nangis. Aku nggak akan pernah biarin kamu jatuh lagi sendirian. Kalau suatu hari kamu jatuh, kita jatuh bareng. Tapi kita bangun juga bareng. Sejak malam itu, sekat di antara kami mulai runtuh. Kami akhirnya tidur di ranjang yang sama. Walau awalnya masih saling kikuk, tapi perlahan semua berjalan alami. Aku merasa Rangga tak hanya suami, tapi juga sahabat, tempatku berbagi luka sekaligus tawa. Beberapa bulan setelah menikah, rumah tangga kami semakin hangat. Rangga selalu membantuku membereskan rumah. Kalau aku sibuk di dapur, dia akan sibuk menyapu atau menata ruang tamu. Selesai makan, dia tak canggung membantu mencuci piring. Tiap akhir pekan, kami sering berjalan kaki keliling komplek, sekadar membeli gorengan atau es kelapa muda. Kami tampak seperti pasangan biasa, tapi di hati kami tersimpan rasa syukur yang luar biasa, karena setelah badai, Allah memberiku pelangi lewat sosok Rangga. Tak jarang kami bercanda saling menggoda. Suatu kali aku sedang memotong sayur, Rangga mendekat lalu memeluk dari belakang. "Masak apa nih, calon bunda anak-anak?" bisiknya jahil. Aku memukul lengannya pelan. "Ih, Mas, biasa aja, nanti sayurnya asin." Dia malah tertawa, memelukku lebih erat. "Kalau asin kan bisa tambah garam. Yang penting istrinya jangan pernah asin hatinya." Gombalnya sering tak terduga, tapi selalu berhasil membuatku salah tingkah. Kami memang menikah tanpa resepsi besar, sehingga tak banyak orang tahu. Bahkan beberapa teman lama baru mengetahui setelah aku mengganti status di media sosial. Banyak yang terkejut, sebagian mengirim pesan ucapan selamat, sebagian lain hanya diam. Aku tak peduli. Hidupku terlalu singkat untuk diisi penjelasan pada orang-orang yang hanya ingin tahu tanpa benar-benar peduli. Yang terpenting, aku bahagia. Rangga selalu menempatkanku di tempat terhormat dalam hidupnya. Dia tak pernah malu mengenalkanku ke siapapun, walau aku hanya wanita biasa, tak bergelimang prestasi atau gelar. Aku sering tertegun sendiri, memikirkan bagaimana hidup berputar cepat. Dulu aku kira dunia runtuh saat dikhianati. Aku merasa tak akan pernah bisa utuh lagi. Tapi ternyata Allah menyiapkan seseorang yang jauh lebih baik, lebih menghargai, dan lebih mencintaiku dengan caranya yang menenangkan. Sore itu, saat kami duduk berdua di teras rumah sambil minum teh, Rangga meraih tanganku dan mengecupnya lama. "Kamu bahagia, kan?" tanyanya lirih. Aku menatapnya dalam, lalu mengangguk. "Bahagia banget, lebih dari yang pernah kubayangin." Dia tersenyum, matanya teduh. "Kalau kamu bahagia, aku jauh lebih bahagia. Nggak usah ingat masa lalu lagi ya. Sekarang kita saling genggam terus." Aku mengeratkan genggamannya. Dalam hati, aku berjanji tak akan pernah lagi meragukan cinta yang Allah kirimkan padaku. Karena ternyata, takdir selalu punya cara indah untuk menebus luka, asal kita mau bersabar. Waktu berjalan cepat sekali. Tak terasa, pernikahan kami sudah memasuki bulan kelima. Hari-hari kami dilalui dengan tawa, obrolan ringan, bahkan kadang saling diam tapi tetap nyaman. Rangga benar-benar menjelma menjadi tempat pulang yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Rumah mungil kami terasa hangat, lebih seperti surga kecil daripada sekadar bangunan beratap. Suatu malam saat kami sedang duduk di ruang keluarga, Rangga memandangku dengan senyum penuh arti. Tangannya meraih jemariku, memainkan ujungnya seolah mencari waktu yang tepat untuk bicara. "Sayang," panggilnya pelan. Aku menoleh, menatap matanya yang teduh. "Minggu depan kantor Mas ada acara gathering besar, semacam pesta penghargaan tahunan gitu. Semua karyawan sama pasangan wajib hadir." Aku langsung menegang. "Mas, aku harus ikut ya? Maksudku, aku kan gak terlalu percaya diri datang ke acara begitu. Pasti banyak istri-istri pegawai yang cantik-cantik, dandan mewah, pakai perhiasan mahal." Dia tertawa kecil, lalu mengusap pipiku. "Hei, denger ya, kamu itu cantik banget. Bahkan kalau pakai daster belel pun Mas tetap paling bangga gandeng kamu. Jadi nanti kamu harus ikut. Mas pengen banget ngenalin istri Mas ke semua rekan kerja." Aku terdiam, lalu perlahan mengangguk.
dalam hati masih berdebar. Bukan apa-apa, aku takut terlihat terlalu sederhana. Takut orang-orang memandangku meremehkan. Tapi melihat binar antusias di mata Rangga, aku tak ingin mengecewakannya. Seminggu kemudian, hari yang membuatku gelisah sejak seminggu terakhir pun tiba. Dari pagi, Rangga sudah cerewet menyiapkan segala macam. Ia bahkan memesankan penata rias ke rumah untuk membantuku berdandan. "Mas pengen lihat kamu kayak putri," katanya sambil tersenyum gemas. Perempuan yang datang menata rambutku begitu telaten. Ia mengikat rambutku menjadi sanggul modern, memberi sedikit aksen manik-manik yang membuat wajahku terlihat lebih tirus. Lalu memoles wajahku dengan make-up natural, hanya menonjolkan rona pipi dan lipstik lembut. Ketika selesai, aku menatap cermin dan nyaris tak mengenali diriku sendiri. "Kok cantik banget," bisikku lirih. Penata rias tertawa pelan. "Memang dasarnya sudah cantik, Mbak." Saya cuma bantu menegaskan. Tak lama, Rangga masuk ke kamar. Saat dia melihatku, dia langsung tertegun. Matanya membulat, lalu senyumnya melebar. "Masya Allah, siapa ini? Kayak bukan istriku." Aku memukul lengannya pelan, menahan malu. "Apaan sih?" Dia meraih tanganku, mengecupnya lembut. "Cantik banget, sumpah. Nggak nyesel Mas nikah sama kamu." Kami berangkat naik mobil Rangga, sepanjang jalan dia beberapa kali melirikku, membuatku salah tingkah. Ketika sampai di gedung tempat acara, aku semakin gugup. Deretan mobil mewah terparkir rapi, tamu-tamu turun dengan gaun glamor dan setelan jas mahal. Aku melirik kebaya sederhana yang kupakai, meski baru dan pas di badan, tapi jauh dari kesan mewah. Rangga menepuk tanganku, seolah membaca pikiranku. "Udah, tenang aja. Mas nggak peduli mereka pakai apa, Mas cuma mau kamu di samping Mas malam ini." Aku mengangguk pelan. Bersamanya, rasanya aku siap menghadapi apapun. Gedung ballroom itu megah, lampu kristal menggantung gemerlap, lantai mengkilap memantulkan cahaya. Meja-meja bundar penuh hidangan mahal tertata rapi. Suasana meriah, semua orang tampak sibuk berbincang, tertawa, saling mengagumi gaun satu sama lain. Rangga menggandeng tanganku erat. Dia menebar senyum pada setiap orang yang menyapanya, lalu memperkenalkanku dengan penuh bangga. "Ini istri saya, Sinta," katanya berulang kali, dengan nada yang membuat hatiku hangat. Banyak yang menatapku dengan ramah, beberapa bahkan memuji aku cantik malam itu. Aku mulai sedikit tenang. Hingga tiba-tiba, di salah satu sudut ruangan, mataku menangkap sosok yang tak asing. Arman dan Dinda. Mereka berdiri berdua, tampak kikuk ketika melihat kami. Dinda bahkan sempat meremas lengan Arman, seolah meminta dukungan. Aku menahan napas. Ingin rasanya berbalik arah. Tapi Rangga justru tersenyum, menarikku mendekat. "Mas mau kenalin kamu ke beberapa staf penting. Ikut ya." Dan ternyata, Arman adalah salah satu yang didekati Rangga. Wajahnya pucat ketika Rangga menepuk bahunya. "Arman, ini istri saya, Sinta." "Sinta, ini Arman salah satu staf andalan di divisi proyek." Arman hanya mampu menatapku sekilas, sebelum menunduk dalam. Dinda tampak kaku di sampingnya, senyumnya pudar. "Selamat malam, Pak." "Bu," kataku menahan hati, tetap mencoba sopan. Dinda hanya mengangguk kikuk. Arman memaksakan senyum. "Selamat malam, Bu." Suaranya par. Sepertinya dia sama terkejutnya melihat aku di sini, digandeng Rangga yang tak lain adalah atasannya. Acara dilanjutkan dengan sesi penghargaan dan sambutan. Rangga sempat naik ke podium memberikan pidato singkat sebagai pemimpin cabang. Dia memujiku terang-terangan, dan saya juga ingin berterima kasih pada istri saya tercinta yang malam ini hadir mendampingi saya. Kehadirannya luar biasa berarti untuk saya. Suara tepuk tangan riuh membuat wajahku panas. Rangga menatapku dengan bangga dari panggung. Di meja kami, kulirik Arman yang tampak makin menunduk. Dinda menggigit bibir, matanya tak nyaman. Seketika rasa lega sekaligus puas merambat di hatiku. Bukan karena ingin pamer, tapi karena ternyata aku benar-benar mampu bangkit. Aku tak hancur seperti dulu kukira. Dan yang paling membahagiakan, kini aku berada di sisi lelaki yang menghormatiku sepenuh hati. Usai acara, beberapa staf Rangga datang menyalami kami.
Mereka memuji kami sebagai pasangan serasi, ada yang bahkan bercanda ingin meniru rumah tangga kami yang adem ayem. Rangga hanya tertawa, merangkul pundakku erat. Saat itu, Arman juga ikut menyalami Rangga sebelum pulang. Tangannya sempat ragu saat hendak menjabatku. Akhirnya dia hanya menunduk dalam. "Selamat malam, Bu." Aku membalas dengan anggukan sopan. Dalam hati tak ada lagi dendam. Semua sudah berlalu. Dan melihat dia seperti itu, aku justru merasa kasihan. Mungkin dia kini menyadari betapa berharganya ketulusan yang dulu dia sia-siakan. Dalam perjalanan pulang, Rangga menggenggam tanganku sepanjang jalan. "Bangga banget sama kamu malam ini," katanya tiba-tiba. "Kamu kuat, anggun, dan Mas makin cinta." Aku hanya bisa tersenyum. "Terima kasih sudah bikin aku merasa begitu berarti." Dia menoleh cepat, mengecup punggung tanganku. "Kamu memang sangat berarti. Kamu hidupku." Aku bersandar di bahunya, memejamkan mata. Malam itu aku tidur dengan hati yang damai, seolah semua luka masa lalu telah benar-benar pulih. Beberapa minggu setelah acara itu, terdengar kabar mengejutkan. Arman mengundurkan diri dari perusahaan Rangga. Katanya tak tahan bekerja di bawah suami perempuan yang pernah dia hianati. Mungkin harga dirinya terlalu terusik, atau mungkin rasa malu yang tak tertahankan. Setelah itu, kabar-kabar lain menyusul. Dia kesulitan mendapat pekerjaan serupa, kehidupannya menurun drastis. Sementara Dinda kabarnya juga mulai sering mengeluh pada keluarga tentang kondisi rumah tangganya. Aku tak pernah menertawakan penderitaan mereka. Hanya diam, mengambil pelajaran. Bahwa apa yang kita tanam akan kita tuai, cepat atau lambat. Dulu aku ditinggalkan, dihina diam-diam karena dianggap tak sepadan. Kini mereka yang tertunduk malu melihatku digandeng orang yang lebih memuliakan. Pada suatu sore, aku dan Rangga duduk di ayunan halaman rumah. Dia memandangku lama, lalu berkata lirih, "Sayang, hidupmu berat banget ya dulu. Mas nggak tahu kalau kamu harus ngelewatin semua itu sendirian." Aku tersenyum kecil, meraih tangannya. "Iya, dulu berat banget. Tapi kalau nggak ada semua itu, mungkin aku nggak akan ketemu kamu. Jadi Mas adalah hadiah terbaik setelah semua luka." Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu memelukku erat. "Janji ya, kita saling jaga sampai tua nanti." "Janji," balasku, menahan haru. "Selama Mas nggak bosan sama aku." Dia mencubit hidungku gemas. "Mana mungkin bosan? Kamu itu rumah Mas, Sinta." Dan dalam pelukan Rangga, aku benar-benar merasa pulang. Masa lalu boleh saja kelam, tapi masa kini dan masa depanku kini terang, penuh cinta, dan rasa dihargai yang tak pernah kudapatkan dulu. Aku akhirnya mengerti, Tuhan tak pernah menghilangkan sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Sejak malam pesta kantor itu, hubungan kami terasa semakin kuat. Rasanya seperti kami berdua telah melewati ujian penting, dan setelahnya, semua berjalan lebih dalam, lebih hangat, lebih mesra. Rangga makin sering menunjukkan kasih sayangnya dengan cara-cara kecil yang diam-diam selalu menggetarkan hatiku. Misalnya, setiap pagi sebelum berangkat kerja, dia tak pernah lupa mengecup keningku, lalu berbisik, "Mas pulang cepat ya, biar bisa sama kamu lebih lama." Kalau aku masih malas bangun, dia akan menggoda, "Bangun, cantik. Kalau terus molor nanti Mas kangen seharian." Sementara setiap sore saat dia pulang kerja, aku selalu menunggu di ruang tamu, menahan rindu meski kami hanya terpisah kurang dari 10 jam. Begitu mendengar suara motornya di halaman, jantungku berdegup cepat. Begitulah cinta, selalu membuat hal kecil terasa istimewa. Begitu masuk, dia biasanya langsung memelukku erat. "Alhamdulillah, rumah Mas lengkap lagi. Ada kamu," katanya sambil menaruh kepalanya di bahuku. Bau parfumnya yang samar membuatku merasa benar-benar aman. Hidup kami sederhana. Kami belum punya mobil baru, rumah juga kecil saja. Tapi Rangga selalu bilang, "Nggak usah muluk-muluk. Yang penting kita bahagia." Rumah besar kalau isinya marah-marahan juga percuma. Kami sering menghabiskan malam hanya dengan duduk di teras, makan gorengan atau jagung bakar yang kami beli dari abang lewat. Sesekali Rangga memainkan gitar tuanya, menyanyikan lagu-lagu lama yang dia hafal. Suaranya sebenarnya pas-pasan,
Tapi caranya memandangku sambil menyanyi selalu membuatku merasa menjadi perempuan paling dicintai. Kadang-kadang dia sengaja mengganti lirik lagu. Seperti suatu malam dia memainkan lagu, Bunda, milik Melly Goeslaw, tapi diubah jadi Sinta oh Sinta, rumah kecil kita, penuh canda tawa. Walau banyak utang, tetap kita sayang, selamanya. Aku tertawa sampai menitikkan air mata. Mas ini ada-ada aja. Dia hanya nyengir, lalu memelukku lagi. Dalam pelukannya, semua kesusahan hidup rasanya ringan. Suatu hari sepulang mengaji ibu-ibu di musola, aku mendengar kabar dari tetangga. Mbak Sinta, dengar-dengar mantanmu itu udah nggak kerja lagi ya di kantor Pak Rangga? Sekarang malah susah cari kerja, kasihan juga sih. Aku hanya tersenyum tipis. Iya Bu, saya juga dengar begitu. Sebenarnya bukan hanya kabar itu saja. Belakangan tersebar kabar kalau Arman mulai kesulitan keuangan. Setelah keluar dari perusahaan Rangga karena rasa malu tak tahan bekerja di bawah suami mantan tunangannya, dia ternyata gagal mendapat pekerjaan yang setara. Kehidupan rumah tangganya dengan Dinda pun kabarnya mulai banyak masalah. Beberapa kali ibu-ibu di kompleks sepupuku itu cerita kalau Dinda sering mengeluh di acara arisan, bilang suaminya gampang marah karena stres tak punya penghasilan tetap. Aku tak merasa bahagia mendengar itu. Justru ada rasa iba. Bagaimanapun, dulu kami pernah saling menyayangi. Tapi mungkin inilah pelajaran hidup dari Allah. Bahwa menyakiti hati orang yang tulus bisa berbalik menjadi kesulitan berkepanjangan. Allah tidak tidur. Malam itu setelah aku cerita ringan pada Rangga soal kabar Arman, dia hanya diam menatapku. Lalu meraih tanganku erat. Kamu jangan pernah ngerasa bangga berlebihan ya. Kita cukup bersyukur Allah kasih kita jalan baik. Jangan sampai sombong, nanti malah Allah cabut nikmatnya. Aku mengangguk. Ya Mas, aku juga nggak ada niat ngetawain mereka kok. Aku malah kasihan. Cuma ya, di satu sisi, aku ngerasa lega. Ternyata benar kata Mas dulu, Allah itu adil. Rangga mengusap rambutku lembut. Kamu perempuan paling tulus yang pernah Mas temui. Makanya Mas jatuh cinta banget. Jangan berubah ya. Aku menatapnya, senyumku mengembang. Insya Allah, hubungan kami semakin kuat. Kadang kami ngobrol panjang soal masa depan, seperti mimpi punya rumah yang ada kebun kecil di belakangnya. Rangga bilang ingin nanti menanam cabai, tomat, sama jeruk nipis. Biar kalau kamu masak sambal, tinggal metik. Aku tertawa membayangkan itu. Masnya yang metik ya, nanti aku masak. Kerja sama. Deal, jawabnya sambil mengacungkan jempol. Tak jarang kami juga bercanda soal punya anak. Rangga sering menempelkan telinga ke perutku, lalu pura-pura berbisik. Halo Dek, cepet ya nitip di sini. Ayah sama Bunda udah kangen loh. Aku langsung menoyor kepalanya pelan. Ih Mas, sabar, Allah yang atur. Dia tertawa kecil, tapi matanya memancarkan harapan yang tulus. Sejujurnya aku juga ingin segera diberi amanah momongan. Tapi kami sama-sama percaya pada waktu Allah. Beberapa waktu kemudian, kami menghadiri acara pernikahan sepupu Rangga. Di sana lagi-lagi Rangga membuatku merasa sangat dihargai. Dia tak pernah melepas genggaman tanganku. Berkali-kali mengenalkanku pada kerabatnya, ini istri saya, Sinta, ucapnya selalu bangga. Saat di pelaminan, saudara-saudaranya bercanda, Rangga, kamu ini paling kelihatan bahagia deh. Tiap kemana-mana gandeng istri terus. Rangga hanya tertawa, ya iyalah, nanti kalau nggak digandeng takut diculik. Istriku kan cantik banget. Aku hanya menunduk malu, pipiku panas. Tapi dalam hati sungguh mekar. Betapa jauh bedanya dengan dulu bersama Arman. Dulu aku hampir tak pernah dikenalkan ke kerabatnya dengan bangga. Semua serba biasa saja. Baru sekarang aku benar-benar merasa diistimewakan. Satu malam, kami sedang berdua di kamar, lampu redup, suasana hening hanya terdengar suara jangkrik di luar. Rangga tiba-tiba menatapku lama. Matanya menelusuri wajahku, dari mata, pipi, ke bibir. Lalu dia meraih tanganku, menciumnya dalam. Terima kasih ya, sayang, sudah mau nikah sama Mas. Aku menatapnya heran. Loh, kok tiba-tiba bilang begitu? Dia menarikku dalam pelukannya.
Mas itu bukan siapa-siapa. Nggak kaya raya, cuma punya kerjaan stabil aja. Tapi kamu mau nemenin Mas, nggak malu sama hidup kita yang masih serba sederhana. Mas bersyukur banget. Air mataku menetes. Kucubit pelan lengannya. Ih, siapa bilang Mas bukan siapa-siapa? Mas adalah segalanya buat aku. Mas bikin aku dihargai, bikin aku ngerasa jadi perempuan paling spesial. Mas lebih dari cukup. Dia mengecup dahiku lama sekali. Mas janji akan bahagiain kamu terus. Sampai kita tua, sampai keriput, sampai rambut putih semua. Janji ya Mas, jangan pernah bosan sama aku. Janji. Bosan nggak ada di kamus Mas. Kami tertawa pelan, lalu tenggelam dalam pelukan panjang malam itu. Hari-hari berikutnya berjalan indah dalam kesederhanaan. Kadang kami hanya ke warung bakso pinggir jalan, makan satu mangkok berdua sambil saling suap-suapan. Kadang belanja di pasar tradisional, Rangga membawa kantong belanjaan sambil melontarkan candaan-candaan konyol yang membuatku tak henti tersenyum. Suatu sore kami duduk di depan rumah, memandang anak-anak tetangga main sepeda. Rangga menghela napas panjang, lalu merangkul pundakku. Nanti kalau kita punya anak, Mas mau tiap sore begini nunggu dia main. Kalau jatuh, kita rangkul bareng. Kalau sukses nanti, kita bangga bareng. Pokoknya semua bareng-bareng. Aku memeluk Rangga lebih erat. Amin, semoga Allah kasih kita kesempatan ngerasain semua itu. Dan benar, meski aku pernah dikhianati, pernah merasa dunia runtuh, ternyata Tuhan tak pernah benar-benar meninggalkanku. Dia hanya ingin memberiku cerita, agar ketika akhirnya kebahagiaan datang, aku tahu rasanya syukur yang sebenar-benarnya. Kalau dulu Arman dan keluarganya menatapku sebelah mata, sekarang aku berdiri sejajar bahkan mungkin lebih tinggi. Bukan karena harta atau status Rangga, tapi karena Rangga memberiku kehormatan, cinta, dan rasa aman yang tak ternilai. Malam itu sebelum tidur, Rangga memelukku lagi. Bisiknya di telingaku pelan, kita kuat banget ya, sayang. Dari luka, kita jadi begini. Aku mengangguk, menahan haru. Iya Mas, kita kuat banget. Dan insya Allah akan makin kuat. Dia tersenyum, lalu mengecup bibirku lembut. Dalam hati aku berdoa, semoga cinta ini selalu dijaga Allah. Karena setelah semua pengkhianatan yang pernah melukaiku, dia akhirnya menuntunku pada seseorang yang membuatku mengerti apa artinya benar-benar dicintai. Waktu terus berjalan. Rumah tanggaku dengan Rangga semakin dalam warnanya. Hari-hari kami kini penuh rutinitas manis yang mungkin sederhana di mata orang lain, tapi bagiku itulah sumber kebahagiaan yang tak ternilai. Setiap pagi Rangga selalu sibuk menyiapkan kopinya sendiri sebelum berangkat kerja. Lucunya, dia sering menyiapkan juga secangkir teh manis untukku meski aku belum bangun. Biar nanti kalau kamu bangun, tehnya masih hangat, katanya. Hal-hal kecil seperti ini membuatku selalu jatuh cinta lagi padanya. Suatu pagi, ketika aku sedang menyapu halaman depan, tetangga sebelah menghampiriku dengan wajah penasaran. Namanya Bu Ani, orangnya ramah dan sering jadi tempat bertukar kabar tetangga. Mbak Sinta, dengar kabar terbaru nggak soal Arman? Tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh pelan. Jantungku agak berdegup, meski kini nama itu tak lagi menoreh luka seperti dulu. Belum, Bu. Memangnya kenapa? Bu Ani menghela napas panjang. Katanya dia sekarang lagi kesusahan banget. Setelah berhenti dari kantor Pak Rangga itu kan dia susah dapat kerja. Konon beberapa kali coba usaha kecil, tapi gagal terus. Terakhir malah istrinya, si Dinda, sering cerita ke orang-orang kalau mereka sering ribut soal uang. Aku terdiam. Ada perasaan aneh di dadaku, bukan senang atau dendam yang terbalas, tapi semacam keprihatinan. Bagaimanapun, Arman dulu pernah menjadi seseorang yang sangat kupercaya. Dan Dinda, meski pernah ikut menyakiti perasaanku, dia juga sepupuku. Kasihan ya Bu, hanya itu yang bisa kuucapkan. Bu Ani mengangguk. Iya, namanya roda hidup ya. Semoga aja mereka bisa segera dapat jalan keluar. Setelah Bu Ani pergi, aku duduk di bangku teras, menatap jauh. Satu sisi aku bersyukur Allah benar-benar adil. Tapi sisi lain, ada rasa simpati yang tak bisa kupungkiri. Aku sadar, hidup tak selamanya soal membalas. Ada saatnya kita cukup mengikhlaskan semua,
karena Allah sendiri yang menata balasan terbaik. Siang itu, Rangga pulang lebih awal. Dia langsung memelukku dari belakang, mengejutkanku yang sedang menyiapkan makan siang. Mas pulang cepat nih, kangen istri, katanya manja. Aku tertawa kecil. Ih mas, kan baru pagi tadi berangkat. Sudah kangen aja. Dia menaruh dagunya di pundakku. Namanya juga cinta. Nggak kenal waktu. Kami makan siang bersama sambil ngobrol macam-macam. Entah kenapa, aku merasa ingin menceritakan kabar soal Arman pada Rangga. Mas, tadi Bu Ani cerita, katanya Arman lagi susah banget sekarang. Usahanya bangkrut, kerja juga belum dapat. Dinda juga sering cerita-cerita katanya mereka sering bertengkar. Rangga hanya menatapku, lalu meraih tanganku. Kamu sedih? Aku menggeleng pelan. Bukan sedih sih, lebih ke iba aja. Aku ingat dulu pernah sayang banget sama dia. Kalau lihat sekarang, rasanya kok kasihan. Dia mengusap punggung tanganku lembut. Kamu memang baik banget. Itu sebabnya Mas jatuh cinta mati-matian sama kamu. Tapi nggak usah terlalu mikirin masa lalu ya. Kita fokus aja sama hidup kita sekarang. Aku mengangguk, meski dalam hati masih tersisa pilu yang sulit dijelaskan. Malamnya, aku diam-diam berdoa lama sekali usai salat Isya. Aku meminta Allah menenangkan hatiku, juga memohon agar diberi kelapangan hati untuk benar-benar memaafkan. Supaya tak ada lagi sisa ganjalan apapun di dadaku. Ya Allah, aku sudah sangat bahagia sekarang. Jika dulu Engkau izinkan aku dilukai, mungkin supaya aku bisa lebih menghargai cinta yang benar-benar Engkau kirimkan untukku. Aku ikhlaskan semua, ya Rab. Ampuni mereka, dan semoga Engkau juga mudahkan jalan hidup mereka. Air mataku menetes deras. Rasanya lega sekali setelah itu, seperti sebuah beban besar yang akhirnya benar-benar lepas. Hari-hari berjalan semakin damai. Aku dan Rangga makin terbiasa dengan ritme rumah tangga kami. Kami kadang menonton film bareng, atau sekadar duduk di halaman depan menunggu bintang. Rangga selalu punya cara membuat momen biasa terasa spesial. Suatu malam, kami berdua duduk di beranda. Rangga mengusap puncak kepalaku, lalu berbisik, "Kamu tahu nggak? Mas itu sering takut loh." Aku mengerutkan dahi. Takut kenapa? Takut suatu hari kamu bosan sama Mas. Kamu kan perempuan hebat banget. Kamu kuat, sabar, penyayang. Kalau nanti ada yang lebih dari Mas, Mas takut kamu menyesal udah nikah sama Mas. Aku langsung menatapnya serius. Kutangkup wajahnya dengan kedua tanganku. Mas, mana mungkin aku ninggalin Mas? Mas itu anugerah paling besar dalam hidupku. Setelah apa yang aku lalui dulu, Mas datang sebagai obat. Mas nyembuhin luka-luka yang bahkan aku sendiri udah pasrah nggak akan sembuh. Dia menatapku lama, lalu matanya memerah. Mas janji nggak akan bikin kamu nyesel. Mas janji akan terus jagain kamu, nggak akan pernah nyakitin kamu. Aku mengangguk pelan. Aku percaya, Mas. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar tambahan soal Arman dari keluargaku. Katanya, usaha kecil Arman bangkrut lagi. Rumah tangganya dengan Dinda makin sering bertengkar. Bahkan Dinda beberapa kali pulang ke rumah orang tuanya sambil menangis, mengeluh hidupnya sekarang jauh dari yang dulu dibayangkan. Sepupuku yang lain pernah bilang lirih, "Dulu si Dinda kan kayak pamer banget pas nikah sama Arman, sementara kamu malah diomongin sana-sini. Sekarang malah kebalik ya?" Aku hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Dalam hati aku sadar, hidup ini benar-benar tak tertebak. Dulu aku yang dicibir karena dianggap tak pantas. Sekarang Allah memuliakanku dengan cara yang tak pernah kuduga. Suatu sore saat aku sedang menata tanaman bunga di halaman, Rangga menghampiriku. Ia menatapku lama sekali dengan mata hangat, lalu tiba-tiba merangkul pinggangku. "Kamu bahagia kan sama Mas?" tanyanya serius. Aku tertawa kecil. Mas ini nanya terus. Ya bahagialah. Mas udah bikin hidup aku kayak mimpi. Setelah semua yang pernah aku alami dulu, aku nggak nyangka Allah akan ngasih suami sebaik Mas. Dia menghela napas, lalu menatapku penuh cinta. Mas tuh dulu nggak nyangka bisa dapat kamu. Mas pikir kamu pasti mau sama orang yang lebih hebat. Tapi ternyata kamu milih Mas. Dan itu hadiah terindah dalam hidup Mas. Aku memeluknya erat.
Dalam hati aku bersyukur berkali-kali. Kalau dulu tak dihianati, mungkin aku tak akan pernah dipertemukan dengan Rangga. Mungkin aku akan menjalani hidup yang penuh sandiwara bersama orang yang salah. Tapi Allah menyelamatkanku dengan cara yang menyakitkan, supaya aku bisa benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Malam itu sebelum tidur, aku kembali berdoa panjang. Bukan lagi soal Arman atau masa lalu, tapi murni rasa syukur yang tak terbendung. Ya Allah, terima kasih karena Engkau tidak memberiku apa yang dulu aku kira terbaik untukku. Karena Engkau menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, dengan seorang laki-laki yang mencintaiku setulus hatinya. Di sampingku, Rangga sudah terlelap. Kudekap tubuhnya, kurasakan hembusan napasnya yang tenang. Dalam hati aku berjanji pada diriku sendiri, akan terus menjaga cinta ini, menghormatinya, dan tak akan pernah membiarkan apapun merusak rumah tangga kami. Beberapa hari kemudian, Dinda datang ke rumah orang tuanya untuk acara keluarga. Kebetulan aku dan Rangga juga hadir. Suasana canggung tak terhindarkan. Dinda sempat menatapku lama, lalu matanya memerah. Saat kami berdua sama-sama di dapur menyiapkan gelas, dia akhirnya bicara lirih. Sinta, aku mau minta maaf soal dulu. Soal semuanya. Aku menatapnya, hatiku sempat berdesir. Tapi kemudian aku tersenyum lembut. Enggak apa-apa, Din. Udah lewat semua? Aku juga udah bahagia banget sama hidupku sekarang. Kamu tenang aja. Air matanya menetes. Dia memelukku tiba-tiba. Kamu terlalu baik, Sin. Ku peluk balik tubuhnya. Semoga kalian juga bisa segera baik-baik aja ya. Allah pasti kasih jalan. Dalam pelukan itu, aku merasa benar-benar tuntas. Tak ada lagi luka. Tak ada lagi dendam. Hanya kelegaan luar biasa. Sore hari sepulang dari acara itu, aku duduk di samping Rangga di teras rumah. Dia menatapku sambil mengelus pipiku. Kamu makin cantik aja, katanya pelan. Aku menepuk bahunya gemas. Ih, Mas Gombal. Dia tertawa, lalu meraih tanganku. Tapi serius, kamu cantik luar dalam. Mas nggak tahu hidup Mas bakal kayak apa kalau nggak ada kamu. Aku menatapnya dalam. Kita kan udah sama-sama sembuh dari luka kita masing-masing. Sekarang tinggal nikmatin masa depan kita. Dia mengangguk mantap. Iya, kita saling jagain terus ya. Dan di sanalah kami duduk berdua, menatap matahari yang perlahan tenggelam, memeluk erat semua syukur yang tak habis-habis. Aku akhirnya benar-benar paham. Allah menunda bahagiaku dulu, supaya ketika datang, rasanya jauh lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Hari-hari berlalu seperti air yang terus mengalir. Tanpa terasa, pernikahan kami telah memasuki tahun kedua. Waktu seolah berjalan begitu cepat ketika diisi oleh kebahagiaan dan canda tawa. Rumah kami yang awalnya kecil dan sederhana kini mulai mengalami beberapa renovasi. Rangga menambahkan teras lebih luas, juga taman mungil di belakang rumah. Biar nanti kalau anak-anak kita lahir, bisa lari-larian di situ, katanya penuh semangat, membuat hatiku menghangat setiap kali mengingatnya. Karir Rangga juga semakin menanjak. Perusahaan tempatnya bekerja memberi kepercayaan lebih besar padanya. Rangga sekarang memimpin 2 cabang sekaligus, sehingga gajinya naik signifikan. Tapi hal itu sama sekali tak mengubah sikapnya padaku. Dia tetap Rangga yang sederhana, yang setiap malam masih suka menonton sinetron lucu bersamaku sambil berebut bantal. Yang suka memelukku tiba-tiba dari belakang ketika aku sedang masak. Yang diam-diam menaruh bunga melati di meja makan hanya karena dia lihat aku sedang sedikit murung. Dan yang paling membuatku bersyukur, semakin sibuk Rangga, semakin dia punya banyak cara menunjukkan bahwa aku prioritas utamanya. Suatu malam, Rangga pulang lebih awal dengan wajah semeringah. Dia membawa bungkusan plastik besar. Aku terheran-heran melihatnya. Apa tuh, Mas? Tanyaku sambil menahan tawa. Dia menaruh telunjuk di bibir, seolah memintaku diam. SSST, nanti juga tahu. Dia membawaku ke ruang makan, membuka bungkusan itu. Ternyata isinya berbagai jenis martabak dan jajanan manis. Mas, ini banyak banget, seruku geli. Dia nyengir. Iya, Mas kan belum tahu kamu lagi ngidamnya apa. Jadi Mas beli semua aja.
Aku tertegun. Mulutku terbuka hendak bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Mataku tiba-tiba panas. Rangga langsung menatapku panik. Kenapa, sayang? Kamu kenapa? Aku menutup wajah dengan telapak tangan. Isak kecil lolos sebelum bisa kutahan. Lalu kulihat Rangga langsung panik, meraih bahuku. Astaga, kamu kenapa? Sakit ya? Nggak enak badan? Aku menggeleng. Perlahan kuturunkan tanganku, menatap wajah Rangga yang cemas itu. Lalu kuletakkan tanganku di atas tangannya. Mas, aku positif hamil, kataku pelan, bergetar. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini air mata bahagia. Rangga tertegun. Matanya langsung memerah. Dalam sekejap dia memelukku erat sekali, nyaris mencekik. Masya Allah, beneran, sayang? Kamu serius? Tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk dalam pelukannya. Dia langsung menciumi pipiku berkali-kali, tangannya bergetar. Alhamdulillah, ya Allah terima kasih, bisiknya. Kamu hebat banget, sayang. Terima kasih udah mau ngandung anak kita. Aku hanya mampu tersenyum dalam isak tangis, memeluknya semakin erat. Malam itu kami menangis bersama, bukan karena sedih, tapi karena Allah akhirnya mempercayakan kami dengan anugerah paling indah. Beberapa minggu setelahnya, Rangga jadi semakin protektif. Dia tak membiarkanku mengangkat barang berat sedikit pun. Bahkan pernah suatu kali aku hanya hendak menata pot tanaman, dia langsung menegur, "Kamu duduk aja sana, Mas yang bawa-bawa. Kamu kan lagi gendong anak kita." Aku menahan geli. "Mas, ini cuma pot kecil, isinya bunga, ringan banget. Pokoknya nggak boleh. Nanti anak Mas protes dari dalam." Aku tertawa keras, memeluknya dari samping. Rasanya luar biasa diberi suami yang penuh perhatian begini. Setiap hari Rangga makin membuatku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Kami makin sering membicarakan masa depan. Nama anak, kalau nanti lahir perempuan mau diberi nama apa, kalau laki-laki apa. Kami bahkan mulai membahas rencana menabung khusus untuk pendidikan. Rangga benar-benar menyiapkan segalanya dengan antusias yang menular padaku. Suatu malam sebelum tidur, dia menempelkan telinganya ke perutku. "Halo Dek, ini ayah. Kamu cepat besar ya di dalam sana. Nanti kalau udah lahir, kita main bola sama-sama." Aku mengusap rambut Rangga penuh cinta. Dia menoleh menatapku, lalu mengecup perutku pelan. Air mataku nyaris jatuh lagi saking harunya. Kabar tentang kehamilanku juga sampai ke keluarga besar. Mereka semua bahagia dan mendukung. Bahkan Dinda, sepupuku, yang dulu menikahi Arman, datang menemuiku. Wajahnya tampak lebih lesu dari biasanya, tapi dia tetap menatapku dengan tulus. "Sinta, selamat ya. Kamu pasti bakal jadi ibu hebat," katanya pelan. Matanya sempat berkaca-kaca. Aku menggenggam tangannya. "Amin, Din. Terima kasih ya." Dia menarik napas panjang. Aku senang kok lihat kamu sekarang bahagia banget. Kamu pantas dapat kebahagiaan kayak gini." Kali ini aku benar-benar merasakan bahwa semuanya sudah selesai. Sudah lunas. Sudah tak ada yang perlu disesali atau diungkit. Aku memeluk Dinda erat. Di rumah, Rangga makin tak karuan romantisnya. Setiap hari dia selalu pulang dengan membawakan sesuatu. Kadang hanya sebungkus rujak, kadang bantal kecil untuk menyangga punggungku supaya aku lebih nyaman tidur. "Kamu harus makin nyaman sekarang. Biar dedeknya happy juga di dalam," katanya serius. Aku tertawa, menepuk pipinya gemas. "Nanti kalau kamu makin sayang gini, aku jadi makin manja loh." Dia mengusap ujung hidungku. "Nggak apa-apa. Manja aja terus sama Mas." Suatu malam kami menghadiri acara kantor lagi, kali ini lebih santai, semacam syukuran ulang tahun perusahaan. Rangga menggandengku masuk ke ruangan dengan bangga, beberapa kolega menatap kami dengan senyum lebar. Banyak yang menyalami Rangga sambil menatap perutku yang sudah mulai sedikit membuncit. "Wah, selamat ya Pak Rangga, bentar lagi jadi ayah nih." Rangga hanya nyengir lebar. "Iya dong, doain ya biar istri sama dedeknya sehat selalu." Di sana aku kembali bertemu beberapa staf yang dulu satu divisi dengan Arman. Mereka tampak canggung tapi tetap menyalami Rangga hormat, lalu tersenyum sopan padaku.
Rasanya tak ada lagi yang perlu diperlihatkan. Kehidupanku kini sudah bicara sendiri, bahwa Tuhan benar-benar mengganti luka dengan tawa yang lebih indah. Dalam perjalanan pulang, Rangga menggenggam tanganku di atas persneling. "Kamu seneng kan sekarang?" tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh, menatap wajahnya yang tenang di bawah lampu jalan. "Seneng banget, Mas. Aku nggak pernah nyangka hidupku akan seindah ini setelah semua yang pernah aku lalui." Dia berhenti di lampu merah, lalu menoleh menatapku serius. "Mas juga nggak nyangka bisa dapat istri sesempurna kamu. Kita sama-sama diselamatkan Allah dari orang yang salah. Kalau dulu kamu jadi nikah sama dia, mungkin kamu sekarang nangis setiap hari. Kalau Mas nikah sama orang lain, mungkin Mas nggak akan ngerasain cinta sedalam ini." Air mataku kembali menetes. Aku genggam tangannya lebih erat. "Mas, terima kasih ya. Karena Mas, aku tahu rasanya dihargai. Rasanya dicintai nggak setengah-setengah." Dia mencium tanganku pelan. "Sama-sama, sayang. Kita janji ya, terus begini selamanya." Aku mengangguk. "Janji." Beberapa bulan kemudian, saat kandunganku masuk 7 bulan, Rangga menyiapkan kamar bayi dengan semangat luar biasa. Dia mengecat sendiri temboknya warna hijau pastel, memasang stiker awan dan bintang, juga merakit box bayi dengan hati-hati meski sempat beberapa kali salah pasang. Aku hanya mengamati sambil tertawa. "Mas ini kayak anak kecil dapat mainan baru." Dia cemberut pura-pura. "Ya wajar dong. Ini persiapan nyambut cinta pertama kita." Aku berjalan pelan, memeluknya dari belakang. "Mas akan jadi ayah terbaik." Dia meraih tanganku, menempel di dadanya. "Dan kamu akan jadi ibu terbaik." Kami berdiri lama di sana, saling memeluk, menatap kamar yang kelak akan penuh tangisan bayi, lalu tawa, dan akhirnya cerita-cerita indah lain. Hidupku sekarang benar-benar sudah jauh dari luka. Masa lalu hanya menjadi pelajaran yang kini tak lagi perih bila dikenang. Bahkan aku sering berpikir, andai dulu tidak dihianati, mungkin aku tak akan pernah menemukan bahagia yang sebenar-benarnya bersama Rangga. Allah Maha Baik. Dia mengizinkanku patah hati dulu, supaya ketika bahagia datang, aku benar-benar tahu cara mensyukurinya. Dia menahanku dari menikahi orang yang salah, supaya bisa bertemu lelaki yang benar-benar menjadikanku ratu di hatinya. Dan malam itu, saat aku dan Rangga berbaring bersama menatap langit-langit, tangan kami saling menggenggam di atas perutku, aku hanya berbisik lirih padanya. "Ya Allah, terima kasih. Terima kasih untuk segala skenario MU yang sempurna. Terima kasih telah menghadiahkanku luka, supaya aku lebih menghargai cinta saat kau akhirnya mengizinkan aku menemukannya." Rangga mengecup keningku. Dalam pelukannya, aku akhirnya mengerti betapa kadang jalan Tuhan memang penuh luka lebih dulu. Tapi ujungnya, selalu ada bahagia yang bahkan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan aku, kini hidup dalam bahagia itu.